Pak Nur kok kerjainnya kayak apa? Masalah ini kan semacam mau ya Pak Nur mau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar enggak? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, Pak. Ini ada kelasnya 34 orang ya berarti ya? Pak. Satu kelas 38 mahasiswa, Pak. Oh, 38, tapi ada yang belum ya? Iya, Pak. Kita mulai perkuliahan kita. Kelihatan ya share screen saya? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. pada siang hari ini kita akan belajar mengenai introduction of prosthetic. Mungkin adik-adik mahasiswa sudah banyak belajar ya melalui PKKMB mengenai apa itu prostetik sama ortotik. Nah, tapi ini ada mata kuliahnya. Mata kuliah Introduction of Prosthetic Orthotic ini adalah mata kuliah teori yang mana nanti perkuliahannya ada 14 kali pertemuan, 2 kali ujian mid semester atau UTS, ujian mid semester sama ujian akhir. 14 kali pertemuan, nanti kita ada tatap maya seperti ini, presentasi oleh dosen, terus nanti nah, tujuan dari Introduction of Prosthetic Orthotic mata kuliahnya mengenalkan ortotik prostetik kepada mahasiswa. Prostetik ortotik tentang ilmu ortotik sama. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Rahmat. BPO itu Bachelor Prosthetic Orthotic. MKes itu Magister Kesehatan. Lalu saya riwayat pendidikannya. Yang pertama, lulus sarjana ortotik prostetiknya dari Pakistan Institute of Prosthetic Science. Lalu 2011 saya kuliah S2 Magister Kesehatan di Universitas. Lalu 2013 saya kuliah S3 Doktor Penyelenggaraan Pemusik Universitas Allah tahun ini lulus tanggal tutup. Selain perkuliahan saya yang ini, saya sebenarnya juga kuliah juga, sempat lulus dari D3 Akademi Teknologi Wardah atau ATW. Terus saya pernah kuliah S1 Teknik Mesin dari Universitas Surakarta. Saya juga pernah jadi mahasiswa Diploma 3 Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Surakarta juga. Tapi ya belum selesai yang saya terus dapat ke saya juga pernah kuliah di akuntansi juga, di kuliah terus dari Jepang. Tapi memang secara ilmu yang saya pakai ya sebenarnya ilmu ortotik. Jadi adik-adik yang saat ini memilih OP daripada teknik mesin. Saya dulu pernah teknik mesin juga sudah lulus.
Tapi ya dipakai ya. Nah, kuliah akuntansi ya pernah, desain ya pernah. Gitu ya. Terus riwayat pekerjaan. Nah, saya jadi dosen Poltekkes Kemenkes Surakarta sejak tahun 2010, sejak lulus dari S1. Setelah lulus langsung saya dulu, lalu jadi di beberapa sampai 2011 di Depan itu saya ikut menjadi pendiri apa prodi Nah, lalu tahun 2014 saya keterima PNS. Lalu 2015 saya Nah, sejak 2010 saat saya balik dari S1, saya mendirikan perusahaan dalam bidang ortotik prostetik. Dulunya adalah CV Puspito Ortotik 2010. Lalu 2013 saya mendirikan lagi PT. Saya juga sempat mendirikan yayasan mobilitas tanpa batas. Tahun 2015 saya juga membuat perusahaan PT Mobilitas Kreasi. Jadi itu adalah riwayat pekerjaan yang kebanyakan yang nanti. Saya juga ada beberapa perusahaan lain yang sebenarnya bukan berkecimpung di bidang OP, tapi di bidang nah, tapi yang mau saya kenalkan adalah oke, sebelum masuk ke sini, saya rumahnya di Solo, Sumber, Klaten, RT 5, RW 3, Sumber, Sari, sekarang COVID. Terus sudah menikah, punya 2 anak. Saya berspesialis kerja di rumah sakit jiwa RSJD. Terus anak saya 2, yang perempuan yang besar 3,5 tahun, yang kecil umur baru 1,5 tahun. Ya, nah, baik, karena ini mengenalkan tentang UP, saya akan sedikit. Kalau tentang Poltekkes Kemenkes Surakarta, sudah tahu lah ya. Contoh saya mengenalkan apa itu ortotik prostetik, peluangnya bagaimana, seperti apa, produk-produknya seperti apa. Kita bisa lihat misalnya. Nah, palsu itu seperti apa sih? Nah, ini yang perlu kita kenal ya. Karena tak kenal maka saya ya bisa. Karena harus tahu dulu nanti yang diproduksi itu ortotik prostetik seperti apa. Kira-kira menguntungkan. Pak, mohon maaf belum. Mana? Ini suaranya Bapak putus dari tadi. Oh, terputus. Iya, teman-teman juga sama. Nah, sebentar. Ini coba kedengaran. Masih sama. Tes. Kedengaran ya? Udah, Pak. Mana sekarang kedengaran? Lebih baik atau enggak kedengaran? Lebih baik Pak ini Pak. Lebih baik, Pak. Ya. Maneman kesel sih ngomong. Ini kedengaran? Atau kurang keras?
Kadang masih putus-putus gitu ya Pak. Oh, ada masih itu. Nah, oke, berarti kurang keras mungkin saya ngomongnya. Mendekat. Kedengeran? Segini? Bagaimana? Iya Pak, cukup. Cukup ya. Kedengeran, Pak. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi ini tadi, ini tak review sedikit lagi ya. Mungkin ada yang nggak kedengeran bahwa ini adalah riwayat pendidikannya. S1 OP, S2 Angkes, S3 Pongkes, terus bekerja sebagai dosen, aprodi, terus sekarang di sektor aktif masih di perusahaan bidang ortotik prostetik. Nah, ini saya mengenalkan mengenai apa itu ortotik prostetik. Nah, OP itu nantinya ngapain sih ya? Kita memproduksi kaki palsu dan tangan palsu. Nah, kaki palsu dan tangan palsu itu murah apa mahal gitu kan? Ya lumayan lah. Misalnya adik-adik lihat yang ini ya. Jadi ini real yang dijual di pasar. Itu kalau dilihat misalnya ini. Nah, seperti ini yang nanti kita produksi. Harganya berapa? 25 juta. Lumayan toh. Terus misalnya ada kaki palsu. Nah, inilah produk yang nanti kalian akan produksi. Yang nanti produksi. Lapaknya saja harganya ada 1 juta. Palsunya 20 juta. 4 juta. Nah, seperti ini. Ini adalah produk-produk kaki palsu maupun tangan palsu. Ini termasuk murah karena banyak produk-produk lain yang lebih mahal. Misalnya tangan palsu elektrik, elektronik gitu ya, terus kaki palsu ya yang mahal itu itulah yang akan kita produksi. Nah, adik-adik nanti bisa lihat-lihat supaya lebih mengenal. Karena nanti kalau lulus pun ya, kalau kerja ya kerja di perusahaan-perusahaan. Misalnya mau usaha bikin perusahaan ini ya bikinnya ya yang mirip-mirip seperti ini. Ini juga banyak yang bisa dibaca-baca juga. Misalnya, seperti apa pengukurannya. Kondisi lengkapnya bisa lihat di setmap. Dapat artikel ya 3.000-an 2019 artikel kita mau lihat ya nanti bisa dilihat. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita itu sebenarnya melayani siapa? Melayani para disabilitas atau difabel. Nah, yang kita layani. Jadi kita itu tenaga kesehatan. OP itu adalah tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan yang melayani siapa? Melayani para penyandang disabilitas. Nah, para penyandang disabilitas itu kita layani. Nah, disabilitas itu apa? Disabilitas merupakan kondisi pembatasan aktivitas. Jadi, disabilitas terdiri dari kata disabilitas. Nah, kalau bahasa Inggrisnya disable. Able itu kemampuan, mampu. Dis tidak mampu. Jadi dia tidak mampu, terbatas kemampuan. Jadi disabilitas itu adalah kondisi di mana orang itu jadi tidak mampu. Tidak mampu apa ya? Tidak mampu bergerak,
tidak mampu, namanya yang fisik, intelektual, mental, atau sensorik. Jadi dia disabilitas misalnya kakinya amputasi, dia terbatas tidak bisa jalan, tangannya amputasi tidak bisa gerak. Atau disabilitasnya mental, ya jadi gila, ya itu juga disabilitas. Atau sensorik, atau intelektual, ya jadi intelektual yang baik. Nah, itu disebut disabilitas. Penderita disabilitas akan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan sekitar. Jadi orang disabilitas itu memang mengalami hambatan karena dia amputasi atau kakinya mengecil atau kakinya kaku atau patah atau apapun itu, karena itu dia terbatas. Karena dia terbatas, dia mengalami kesulitan. Kesulitan untuk apa? Ya berpartisipasi secara penuh. Misalnya ada lomba lari ya, misalnya mau kerja bakti yang ada menek-menek ya tidak pakai bisa dan lain sebagainya. Nah, itulah disabilitas. Orang-orang disabilitas itu kan mereka mempunyai pembatasan aktivitas. Nah, gara-gara kondisi dia. Tetapi orang-orang tersebut sebagian besar sekarang tidak mau disebut disabilitas. Mereka maunya disebut difabel. Difabel itu different ability. Difabel kalau bahasa Indonesia difabel, kalau bahasa Inggrisnya difable gitu ya. Different ability. Jadi mempunyai kemampuan yang berbeda. Jadi orang difabel itu orang yang mempunyai keterbatasan fisik, orang-orang disabilitas, tetapi yang dia berusaha menjalani peran selayaknya orang normal. Cuman caranya yang misalnya orangnya amputasi, ya menjalani peran lainnya orang normal, tetap jalan, tetap kerja, tetap naik motor, ya kan? Tapi caranya mungkin sedikit palsu, harus pakai roda, atau harus lompat-lompat, pakai krek. Tapi dia tidak mau disebut tidak mampu, dia maunya disebut mampu, tapi sedikit berbeda dengan umumnya, gitu ya. Disebut defect. Ada beda antara disabilitas sama difabel. Difabel itu orang-orang disabel yang mau tetap berperan. Cara yang kalau yang disabilitas itu ya dia fokusnya dia, oh saya itu punya keterbatasan, maka saya terpaksa tidak bisa berperan penuh. Nah, tapi mereka disabilitas itu terdapat 4 jenis. Yang pertama, disabilitas fisik. Fisiknya yang terdapat pembatasan. Misalnya amputasi, misalnya lumpuh. Paraplegia ini juga lumpuh tapi kedua kakinya. Atau stroke. Stroke itu apa? Stroke itu ada aliran darah yang tersumbat. Aliran darah yang ke kepala ini, aliran darah ya, itu membawa oksigen untuk memberi pernapasan terhadap otak. Kalau dia oksigennya terhambat, oksigen yang dibawa darah atau nutrisinya juga, kalau terhambat, terus jadinya stroke. Otaknya yang tidak terkena aliran darah tadi, terhambat aliran darahnya, akhirnya otaknya tidak bekerja. Separuh ini mungkin tidak bisa, disabilitas fisik. Atau mungkin disabilitas akibat kusta. Pasien yang tangannya tiba-tiba terputus sendiri. Atau lepra. Bisa juga cerebral palsy.
Dan yang saat lahir, dia lahir, tetapi saat lahir itu dia sudah memiliki disabilitas. Nah, karena kerusakan otak cerebral itu otak palsu itu otak. Jadi karena otaknya secara lemah, mungkin dia tidak bisa jalan atau kaku dan sebagainya. Nah, ini adalah disabilitas yang paling banyak dibantu oleh kita agar ortotik. Nah, ada disabilitas lain yaitu intelektual, yang mana dia Down syndrome, mikrosefali, makrosefali, sakrosefali, disabilitas mental, yang gila-gila itu ya, gila atau ada ya namanya disabilitas sepenuhnya gila ya, tiba-tiba marah, tiba-tiba depresi, kayak gitu. Ada bipolar. Bipolar itu tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih. Ada juga disabilitas sensori, berupa disabilitas netra atau buta atau tunarungu. Yang nah, kalau kita kebanyakan yang disabilitas walaupun tidak menutup kemungkinan menangani disabilitas yang adalah ortotik prostetik. Ini disabilitas. Jadi saat kita memulai sesuatu, kita mulai dari apa? Siapa yang mau kita layani? Ini kan ya. Karena kita di ortotik prostetik, ini yang kita layani. Kita mengenal orang-orang yang kita layani. Goal kita adalah membuat alat, memberi pelayanan untuk melayani mereka. Dan ya, melayani si penyandang disabilitas atau orang ini bisa beraktivitas kembali dengan baik. Dengan apa peran kita? Nah, karena kita dapat bantu Pak dan selanjutnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya jelas didengar atau tidak? Putus-putus, Pak. Putus, Sudah putus-putus, Pak. Putus, Ya, Pak. Bang. Belum balik lagi. Pusing oleh putus-putus ini. Bapak coba pakai mikrofon, ge. Kalau nggak pakai headset. Wah, tak cek sih. Headset. Bentar ya, saya punya ide. Mana headset Pak? Saya rasa, ya taruh sini. Amelu pakai. That's right. Saya aku Pak. Nyergis. Iya lah. Mungkin aja. Suara saya terdengar nggak? Oh, terdengar. Saya saking banter ya terdengar. Itu cara nyiar. Tak mau dulu. Nah, suara saya terdengar ya?
Ya, Dengar, sudah. Pak. Jelas Sudah, ya? Pak. Sudah dengar, Jelas, Pak. Pak. Jelas banget. Jelas sekali. Ya. Suaranya, Ya. Pak. Baik. Oke. Wongnya tadi loro. Ya, wes sehingga tak kayak video. Iya. Namanya gaya apa dong? Oke ya. Baik, kita lanjut. Kalau begitu, suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Jadi bagus. Ya. Sampai mana tadi? Ya, ini tadi ya. Jadi kita itu melayani para penyandang disabilitas atau difabel. Ya, jadi kita mulai dari mengenal siapa yang akan kita layani. Yang kita layani adalah penyandang disabilitas atau disabel. Disabel yang mana? Disabilitas yang mana? Disabilitas fisik, gitu ya. Nah, disabilitas fisik yang ini. Itu yang kita akan layani. Oke. Selanjutnya, karena kita sudah tahu siapa yang kita layani, kita harus tahu apa profesi kita. Nah, profesi kita adalah profesi yang disebut ortotis prostetis. Apa itu ortotis prostetis? Ortotis prostetis adalah tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk membuat alat bantu kesehatan. Alat bantunya apa? Ortosis maupun prostesis. Nah, tenaga kesehatan yang dimaksud ortotis prostesis ini minimal D3 ortotik prostetik. Nah, tenaga kesehatan ortotik prostetik ini membuat alat berupa ortosis maupun prostesis. Untuk apa? Untuk kesehatan fisik maupun psikis. Yang tadi kan kita berbicara bahwa ada disabilitas ya. Nah, utamanya disabilitas fisik kan. Untuk kesehatan fisik dan juga psikis. Berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang kita buat itu adalah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk apa? Untuk meningkatkan derajat kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat. Jadi, supaya derajat kesehatan individu orang-orang itu bisa meningkat. Atau kelompok-kelompok orang, ya, kelompok-kelompok disabilitas. Atau masyarakat Indonesia secara menyeluruh yang mengalami kebutuhan alat bantu. Nah, itu semoga bisa terbantu dengan adanya ortotis prostetis. Nah, masyarakat itu derajatnya ditingkatkan dengan ilmu pengetahuan teknologi OP, gitu ya. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang mengalami kelemahan diakibatkan oleh adanya gangguan fungsi anggota tubuh dan anggota tubuh itu apa? Ya tangan, kaki, nah itu anggota tubuh. Nah, tubuh yang mana? Tubuh itu yang terakhir. Ini tubuh yang ini anggota gerak tubuh, tangan dan kaki. Atau lengan atas, lengan bawah, ya, dan tungkai atas, tungkai bawah. Nah itu. Yang mana anggota tubuh maupun terang itu tubuh ya, itu bisa juga mengalami gangguan atau mungkin hilang itu teramputasi. Misalnya kalau anggota gerak tubuhnya tangannya itu amputasi, ya. Atau mungkin kurang itu sejak lahir kakinya ada yang kurang, kan ada itu bayi lahir kakinya nggak ada telapaknya, itu juga.
hilangnya bagian anggota gerak tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan atau kelainan anatomis, fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Jadi kalau orang itu kehilangan anggota gerak tubuh atau kelayuan anggota gerak tubuh, dia akan mengalami gangguan anatomis. Anatomis itu gangguan bentuk tubuh. Jadi tangannya jadi kecil, kakinya jadi kecil, atau tangannya hilang. Nah, itu kan kelainan secara anatomis. Atau fisiologis, berfungsinya berkurang, harusnya bisa jalan dengan baik, tidak bisa. Atau psikologis, gara-gara dia diamputasi, dia ya tidak percaya diri, rasa minder dan lain sebagainya. Atau sosiologis secara sosial, masyarakat mengalami tekanan-tekanan dari sosial, jadi malu untuk bergaul. Nah, apa itu ortosis? Kalau tadi ortotis dan prostetis, belakangnya tis ini adalah orang. Dentis itu dokter. Ortotis ya ahli orang yang beralat itu ortotis kan prostetis. Tis itu adalah orangnya. Alatnya disebut ortosis. Ortosis itu apa? Kita tadi bicara banyak. Kita membuat alat bantu ortosis sama prostesis. Ortosis itu apa? Ortosis adalah alat bantu kesehatan. Karena ini alat bantu, tapi bukan alat bantu yang lain, tapi alat bantu kesehatan yang berfungsi untuk apa? Untuk bracing, splinting, dan supporting. Berfungsi untuk menopang, mengkoreksi, ya, membantu. Yang dipasangkan di mana? Dipasangkan di luar tubuh. Jadi alat ortosis ini dipasang di luar tubuh, tidak di dalam tubuh. Jadi tidak sing dioperasi terus dalamnya dikasih, itu enggak. Tapi alatnya ini yang menempel di luar tubuh. Yang diperuntukkan bagi pasien atau klien yang membutuhkan. Itu ortosis. Jadi ortosis alat bantu kesehatan yang dipasangkan di luar tubuh, fungsinya menyangga, menopang, mengkoreksi, gitu ya. Nah, bagi siapa ya, Pak? Bagi disable tadi, disable fisik yang membutuhkan, yang ini Nah, lalu apa itu prostesis? Prostesis adalah alat pengganti anggota gerak tubuh. Jadi prostesis itu alat ganti. Kalau ortosis alat bantu, kalau prostesis alat ganti. Yang diganti apa? Anggota gerak tubuh yang hilang atau kurang. Hilangnya karena apa? Oh, dia misalnya naik motor, jatuh, kelindes, kakinya hilang, diamputasi. Atau tangannya kena mesin potong karena kelalaian saat bekerja. Nah, hilang tangannya. Awalnya punya tangan, awalnya punya kaki, tapi terpaksa hilang gara-gara suatu kejadian. Bisa juga kejadiannya itu mungkin kecelakaan atau disebut trauma. Bisa juga karena penyakit gula, penyakit tumor. Atau dia kurang itu sejak lahir dia memang tidak mempunyai tangan ataupun kaki. Jadi dikasih prostesis ini. Dia alat pengganti anggota gerak tubuh yang mana dipasangkan di luar tubuh. Karena apakah ada prostesis yang dimasangkan di dalam tubuh? Ada. Tapi prostesis itu bukan kita yang boleh memasangkan. Itu dokter misalnya bedah ortopedi. Ada misalnya tulang paha yang sendi panggul yang rusak, akhirnya dilepas, diganti sendi panggul prostesis. Tapi prostesis dalam tubuh itu ya ada. Tapi kalau kita ortopedis ini bekerja untuk membuat alat yang dipasangkan di luar tubuh. Bagi siapa? Bagi pasien atau klien yang membutuhkan. Nah,
Pelayanan ortotik prostetik. Nah, kita harus mengenal pelayanan ortotik prostetik itu seperti apa. Pelayanan ortotik prostetik merupakan pelayanan kesehatan kepada klien yang membutuhkan alat bantu. Prosesi tadi ya, terhadap anggota tubuh yang mengalami kelainan dan gangguan fungsi tubuh lainnya dan atau kehilangan anggota tubuh. Jadi kita memberikan pelayanan pada klien yang membutuhkan alat bantu ortosis atau prostesis, misalnya gitu ya. Tujuannya apa? Preventif, itu mencegah. Misalnya orang skoliosis atau tulang belakangnya melengkung. Oh, dikasih alat bantu spinal ortosis, mencegah supaya tidak makin melengkung. Namanya preventif. Atau korektif, mengkoreksi, ada kecacatan kaki, dikoreksi. Kuratif, penyembuhan, rehabilitasi, mengembalikan fungsinya dia. Awalnya dia tidak bisa jalan gara-gara amputasi atau nggak bisa jalan gara-gara stroke, dikasih alat bantu ortosis atau prostesis, dia bisa kembali lagi. Yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Nah, itu adalah pelayanan ortotik dan prostetik. Nah, selanjutnya, prostesis itu ada 2 jenis. Prostesis untuk amputasi anggota gerak bawah dan prostesis untuk amputasi anggota gerak atas. Prostesis mestinya untuk amputasi, ya kan? Karena ini adalah alat pengganti anggota gerak tubuh yang hilang tadi. Untuk anggota gerak, kenapa kok disebut anggota gerak? Jadi ini ada tubuh, ini ada anggota tubuh yang mana untuk bergerak, ya kan? Anggota gerak yang atas sama yang bawah. Ini yang bawah, yang nah, anggota gerak bawah berarti untuk yang mulai dari prostesis untuk amputasi panggul, yaitu hip disarticulation. Sini namanya hip. Ya, nggak kedengaran lagi ya. Baik, lanjut lagi. Jadi anggota gerak bawah dari hip disarticulation, amputasi pada sendi panggul, transfemoral atau above knee, itu amputasi pada tulang paha ini. Gitu ya. Tunjuknya ini kalau diganti warna. Kelihatan ya. Nah, amputasi pada paha, bisa juga amputasi pada sendi lutut. Namanya knee disarticulation prosthesis. Atau dia amputasi pada tulang betis atau transtibial prosthesis. Ya. Lalu bisa amputasi pada foot amputation ini. Bisa partial foot, side, dan kita akan mulai ini ya. Nah, kaki palsunya seperti apa? Nah, kalau yang gambar ini amputasi bawah lutut. Atau amputasi pada tulang tibia, transtibial. Nah, dia amputasinya segini, tapi dikasih alat bantunya, dia ada soket yang masuk slut, terus lanjutannya ke belakang. Oh, amputasi paha, amputasinya segini. Nah, ini alat kaki palsunya panjang gini, buntungnya masuk slut. Ini ya. Nah, ini namanya amputasi atas lutut. Atau amputasi yang ini adalah amputasi pada tulang, pada knee joint. Ini buntungnya panjang sampai di sini. Oh, ini hip disarticulation prosthesis. Amputasinya pada tulang panggul kayak gini. Nah,
dia pakai di sini, duduk di sini, dia bisa jalan. Ini berarti lututnya ya bisa nekuk, mata kakinya sini ya bisa nekuk. Sini juga. Inilah namanya proses amputasi anggota gerak, jenisnya banyak. Nah, proses untuk amputasi anggota gerak atas ini ada amputasinya dari 4-quarter amputation. Jadi pasien itu teramputasi segini, bisa saja terjadi misalnya ada tumor segini, ya terpaksa diamankan begini. Atau misalnya jatuh kecelakaan, dia harus diamputasi segini. Atau shoulder disarticulation itu amputasi pada sendi bahunya diamputasi. Atau transhumeral yang ini. Transhumeral amputasi pada tulang humerus atau tulang lengan atas yang ini. Ini teramputasi. Atau transradial amputasi pada lengan bawah. Terus yang di sini ada wrist disarticulation, amputasi pada pergelangan. Tangan palsunya contohnya seperti ini. Oh, ini amputasi transhumeral ini. Nah, tungtung tangannya masuk sini, terus ini ada sendi sikunya, terus ada telapak tangannya. Oh, ini wrist disarticulation yang ini, ada resletingnya dimasuki. Oh, atau jari-jari ini. Ini adalah proses atas. Nah, apa itu ortosis? Ortosis tadi sudah tahu ya, alat membantu kecacatan yang mengalami kelayuan. Untuk apa? Untuk pasien yang stroke, post polioparalisis, drop foot, drop hand, cerebral palsy, scoliosis, dan lain sebagainya. Alatnya seperti apa ya? Seperti ini. Ada FO, foot ortosis. Jadi kalau ortosis penamaannya berdasarkan area yang di cover. Kalau area yang di-cover cuma telapak kaki atau foot, disebut foot ortosis. Kalau dia perlu di-cover agak panjang, lah kayak gini, ini namanya ankle foot ortosis. Kok sampai di atas lutut segini, namanya knee ankle foot ortosis. Sampai di atas juga namanya hip knee ankle foot orthosis. Kalau untuk alat ortosis tangan ya ada dari wrist hand orthosis, elbow wrist hand orthosis, shoulder elbow wrist hand orthosis, macam-macam ini untuk tangan. Nah, itu nanti kita pelan-pelan nanti akan banyak mengenal masing-masing alat ini. Nah, apa tujuan ortotik prostetik? Tujuan ortotik prostetik yang pertama adalah mengembalikan fungsi supaya bisa fungsional kembali. Jadi orang yang amputasi dia bisa kembali berfungsi, gitu ya. Estetika, estetika itu kosmetik. Orang yang misalnya amputasi tangannya pakai tangan palsu tadi, terlihat tangannya kembali ada. Secara estetika kan meningkat. Terus kenyamanan, nah, dia pakai alat itu berjalan dengan nyaman. Atau mungkin koreksi. Koreksi itu misalnya kakinya bengkok. Oh, dikasih alat, dia bisa jadi lurus. Itu mengkoreksi. Ini adalah fungsi dari alat-alat yang menjadi tujuan dari pelayanan ortotik prostetik. Nah, kalau kita lihat lagi dari sisi tujuan ortotik prostetik tadi, pertama fungsional. Maksudnya gimana? Ya alat OP itu supaya bisa untuk aktivitas. Dipakai terus bisa aktivitas, kaki palsu, dan lain-lain. Atau kalau kaki dia bisa dipakai untuk berjalan. Dan juga bisa mobilitas kemana-mana. Dan menyebabkan dia mampu. Nah, ini fungsional. Bagaimana dengan estetika? Ya, estetika dilihat dari dia itu mirip. Kalau kalian lihat gambarnya, oh dia amputasi segini, dikasih tangan palsu, ya mirip-mirip. Walaupun tidak 100% mestinya.
Wong ya palsu. Buatan manusia, bukan buatan Allah yang Maha Esa. Terus pantas, kayak pantas. Terus meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya diharapkan alat bantu itu nyaman, ya tidak sakit saat pas dipakai kaki palsunya ya nggak sakit, tidak menimbulkan luka, orang malah jadi luka terus jadi amputasi lagi, jangan sampai. Dan supaya mudah di. Selanjutnya alat bantu itu diharapkan memiliki fungsi koreksi juga, misalnya kakinya bengkok seperti ini ya, bengkok dikasih alat seperti ini, oh agak lumayan bengkoknya berkurang, misalnya seperti itu. Maka alat ini mengkoreksi kecacatan agar lebih baik. Atau yang kedua, ada tekanan koreksi, tidak begitu. Jadi karena dia belengkong gini, melengkung bengkok, dikasih alat dipasangkan ini belengkok ke arah sebaliknya, ya mungkin ada tekanan. Mungkin tidak begitu nyaman, cuman karena fungsinya mengarah tujuan koreksi, ya masih bisa ditolerir lah. Karena kalau nggak ada tekanan kan nggak fungsi. Yang ketiga, ini kalau kita mengkoreksi dengan alat OP, ya diharapkan ada evaluasi dan follow-up. Dicek secara berkala. Baik, selanjutnya. Proses pelayanan ortotik prostetik. Yang pertama, kalau kita mau memberi pelayanan ortotik prostetik, kalau kita kerja sebagai seorang OP seperti ini, ya, mengukur pasien, melatih pasien. Yang pertama adalah pemeriksaan. Jadi memeriksa pasien. Setelah diperiksa, jadi kalian nanti memeriksa, maka kita harus belajar anatomi, fisiologi, tentang tubuh manusia, dan supaya apa? Supaya bisa menegakkan diagnosa OP-nya. Oh, ini adalah amputasi di bawah lutut dengan kondisi lututnya seperti ini, dan lain sebagainya. Baru setelah ditegakkan diagnosa, mau dibikin akan dimulai dari diukur dulu, pengukuran, fabrikasi itu dibuat terus dicobakan pengepasan, cobakan kok nyaman, sudah dipakai jalan dan lain sebagainya, di finishing, dihaluskan. Lalu pemasangan dan penyerahan. Lalu informasi dan edukasi juga diinformasikan, Pak, ini dipakai alatnya berapa lama. Seperti resep, ini dipakai berapa lama? 3 kali sehari. Alat OP ya ini dipakai awalnya 4 jam, lalu 5 jam, lalu seharian. Lalu dievaluasi, disuruh datang lagi sebulan lagi untuk dicek. Terus ada dokumentasi, mendokumentasikan. Dokumentasi tidak mesti hanya foto, ya dokumentasi catatan, rekaman, dan lain sebagainya. Hal-hal yang perlu disimpan. Nah, pelayanan ortotik prostetik itu bisa, kalau kalian nanti lulus sebagai seorang OP, itu bisa melayani langsung kepada klien. Ini ada orang amputasi, mau kalian layani langsung bisa, yaitu tanpa rujukan dari tenaga medis, tidak dirujuk langsung kalian layani bisa. Tapi ada juga layanan yang berdasarkan rujukan. Nah, ini yang mana? Ya sesuai dengan kondisinya. Kalau misalnya tulang belakang, oh ya berarti harus ada rujukan. Oh cuma amputasi dan tidak ada komplikasi amputasinya, ya bisa. Nah, pelayanan ortotik prostetik itu bisa dari rumah, klinik OP, atau praktek mandiri. Dari rumah maksudnya gimana? Mungkin pasien dikunjungi ke rumahnya, home visit atau home care. Atau klinik OP, ada suatu klinik OP misalnya seperti Kabahan. Orang datang ke sini. Atau praktek mandiri itu ya kayak dokter praktek di rumah itu ya. Ini OP praktek. Nah,
Ortotik prostetik itu tidak bekerja sendiri, ada kolaborasi dengan antar profesi. Disebut interprofesional collaboration. Jadi bekerja bersama profesi-profesi yang lain. Nah, hubungan kerja dengan profesi lain, satu dalam menjalankan dan mengelola tata laksana pelayanan, OP dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain. Hubungannya dalam upaya mengoptimalkan kemampuan. Jadi misalnya kalian membuat plat OP, perlu lukanya diperiksa oleh dokter. Perlu ototnya yang lemah diterapi oleh fisioterapi. Perlu dilatih oleh okupasi terapi, akupunktur dan namanya interprofessional collaboration, kolaborasinya OP dengan yang lain. Nah, sekarang eranya new normal. Ya, mestinya saya mengingatkan, termasuk adik-adik mahasiswa, walaupun di rumah, karena ini belum bisa ke sini ya, supaya mempunyai kebiasaan baru. Kalau dulu disebut new normal, tapi sekarang kebiasaan baru. Gitu ya. Kebiasaan baru di era pandemi COVID ini, kita tetap harus memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ini, jangan lupa. Sekarang perkuliahannya sementara daring, karena memang yang pertama, semester 1 ini kalian yang masih banyak teori-teori, masih banyak pengenalan-pengenalan gitu ya. Karena itu ya masih online dulu. Prakteknya nanti semester 2 yang praktek ke kampus. Nah, jangan lupa di rumah pun kalian tetap harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, klinik-klinik OP yang melayani pun ya diharapkan mereka kalau melayani pasien ya pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, kalau ada pasien, bolehkah mendapatkan layanan OP di new normal lewat kebiasaan baru? Ya boleh. Tapi pastikan dia datang ke klinik OP atau ke rumah sakit dalam keadaan sehat. Tidak menunjukkan gejala-gejala COVID. Gitu ya. Lalu selalu memakai masker. Tidak pas datang pakai masker, terus teko sampai rumah sakitnya dilepas. Ya. Dan yang pakai masker bukan hanya pasien, tapi pengantar dan rombongannya. Dan juga mestinya cuci tangan sebelum megang yang lain atau megang mulut, dan juga jaga jarak. Nah, tenaga OP, ortotik prostetik yang melayani ya supaya selalu pakai masker, selalu pakai face shield jika berhadapan. Jadi kalau membuat alat bantu harus mengukur pasien amputasi itu kan bersentuhan dengan pasien. Itu kan dekat sekali. Pastikan pakai face shield. Seperti gambar yang ini, contohnya saja. Jangan lupa setelah pegang pasien atau pegang-pegang yang itu, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Dan juga dikondisikan kalau ada pasien diantar itu ya yang mengantar satu saja, jangan rame-rame. Nah, kenapa kok sampai ditulis seperti itu? Karena ya umumnya dan seringnya pasien itu kalau datang, misalnya ada orang amputasi butuh kartu palsu, yang antar itu bisa sak-RT, bisa sak-mobil minimal, atau sak-bis kadang-kadang. Motor kayak gitu ya, karena ya budaya Indonesia. Terus jaga jarak, jangan lupa. Lalu alat-alat OP itu yang sudah dibuat, itu ya supaya dibersihkan dengan alkohol. Dengan hand sanitizer ya boleh. Bagian-bagian yang mungkin akan disentuh pasien juga. Nah, ini adalah referensi dari materi yang saya share. Nanti teman-teman yang tidak bisa mengikuti ini nanti ada tayangan ulangnya lewat YouTube. Nah, jangan khawatir, nanti saya share di YouTube. Linknya saya share di grup WA. Jadi kalau tadi nggak begitu kedengaran atau apa, nggak masalah. Nanti bisa di-share di YouTube, tayangan ulangnya, rekamannya. Karena tidak semuanya mungkin jelas suaranya dan mungkin harus diulang-ulang ya. Atau mungkin ada yang kemarin izin juga tidak bisa mengikuti karena ada mati lampu pemadaman secara massal di lingkungannya, ada sinyal kalau mati lampu nggak bisa nyala. Jadi nanti kita kuliah
itu ya ada tatap mukanya sini. Mungkin tidak begitu lama ya, 1 jam atau paling lama ya 2 jam, jamnya 2 jam. Biasanya saya 1 jam saja, selebihnya nanti kalau mencatat ulang apa yang sudah saya sampaikan. Jadi tugasnya pada hari ini adalah setelah saya close Zoom-nya ini adalah kalian menulis ulang dengan kata-kata kalian sendiri. Boleh ditambahi lebih baik, diketik, nanti dikirim lewat email. Emailnya saya kirim lewat WA grup ya, ditulis lagi. Kenapa kok harus ditulis lagi? Ya supaya teringat lagi, oh ini ortotik tadi apa sih, prosetik apa, nah, itu diketik. Boleh mengetik apa yang saya sampaikan persis, atau ditambahi agar lebih baik yang tulis saja. Agar lebih tujuannya apa? Ya supaya lebih paham mestinya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, untuk sesi tatap mukanya online Zoom, apakah ada pertanyaan? Monggo saya persilakan adik-adik mahasiswa. Silakan yang mau tanya, mic-nya bisa dihidupkan terus disampaikan. Silakan. Ini sih Pak, saya mau tanya. Kan tadi Bapaknya jelasin kan ada beberapa dari mahasiswa sinyalnya kan agak putus-putus ya Pak. Ada yang mau bertanya? Waktu Bapak menjelaskan dari materi-materinya Bapak. Masih belum ya. Saya yakin nanti pertanyaannya akan banyak muncul saat sudah mulai ngetik. Jadi ini perkuliahannya sekarang 13.30. Kalian masih ada waktu jam 4 sampai jam 14 ya. 14.30 itu tugasnya untuk menulis ulang apa yang saya sampaikan. Diketik lewat HP atau lewat komputer kalau nggak punya lewat HP boleh. Tulis ludik gitu ya. Nah, terus di email kan nanti. Baik, dari saya sementara itu dulu untuk pertemuan pertama yang tatap muka. Tugasnya nanti kita lanjut di WA. Dalam rangka apa ya, supaya sinyalnya, kuotanya tidak begitu banyak ya. Kalau kita panjangkan sampai panjang, mungkin kalian juga akan banyak kuota yang terpakai. Gitu ya. Tujuannya tetap penyampaian tercapai, paham, dan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.